Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang triple Pitagoras dan penerapan Pitagoras dalam penyelesaian masalah. Oke, kompetensi dasar yang diharapkan adalah yang pertama, dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Selanjutnya triple Pitagoras. Oke, kemarin Ibu telah jelaskan tentang Plimpton 322. Plimpton 322 adalah sebuah keping lempengan tanah liat dari Babylonia yang dibuat sekitar 1800 sebelum Masehi. Tertulis di sana banyak kombinasi dari 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras yang sekarang kita sebut sebagai triple Pitagoras. Bagaimana cara mencari triple Pitagoras? Di sini Ibu sediakan tabel di mana ada angka, misalkan angka-angkanya P dan Q, di mana P dan Q ini adalah bilangan asli dan nilai P harus lebih besar dari Q. Kita lihat untuk nilai P dan Q di mana P-nya 2 dan 1, kita akan cari P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. P-nya sama dengan 2 dan Q sama dengan 1, kita masukkan nilainya di P dan Q. 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, 4 tambah 1 hasilnya 5. Kemudian 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 akan menghasilkan 4 dikurang 1 hasilnya 3. Begitu juga 2 kali P kali Q, 2 kali 2 kali 1 hasilnya sama dengan 4. Kita bisa letakkan hasilnya tadi pada tabel di mana P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 5, kemudian 3 dan 4. Hubungannya 5 adalah sisi miring, 5 pangkat 2 sama dengan hasil 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Selanjutnya, untuk P sama dengan 3 dan Q sama dengan 1. Maka hasil dari P pangkat 2 tambah Q pangkat 2, 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2, hasilnya adalah 9 ditambah 1, 10. Kemudian 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2, hasilnya adalah 9 dikurang 1. 9 dikurang 1, hasilnya 8. 2 PQ, hasilnya 2 kali 3 kali 1, hasilnya 6. Kita masukkan lagi ke tabel, didapatlah triple Pitagoras berikutnya 10, 8, dan 6 dengan hubungan 10 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Selanjutnya kita cari nilai P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2. P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 hasilnya 9 ditambah 4, 13. Kemudian 9 dikurang 4 hasilnya 5. Dapat juga 2 kali 3 kali 2, didapat hasilnya 12. Kita dapatkan lagi satu buah triple Pitagoras 13, 5, 12 dengan hubungan 13 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. P sama dengan 4 dan Q sama dengan 1. Maka hasilnya 4 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2, hasilnya 16 tambah 1, 17. Kemudian 16 dikurang 1, hasilnya 15. Untuk 2 kali PQ, 2 kali 4 kali 1, hasilnya 8. Didapat triple Pitagoras lagi 17, 15, dan 8. Selanjutnya untuk P sama dengan 4 dan Q sama dengan 2, kita akan dapatkan triple Pitagorasnya 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 hasilnya 20. 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2, 16 dikurang 4 hasilnya 12. Untuk 2 PQ-nya 2 kali 4 kali 2 hasilnya 16. Jadi didapat lagi triple Pitagoras 20, 12, dan
16. Oke. Selanjutnya Ibu akan berikan tugas kalian, silahkan cari triple Pythagoras lainnya pada tabel ini. Selanjutnya, penerapan Pythagoras dalam penyelesaian masalah. Di sini Ibu akan berikan beberapa contoh soal. Yang pertama, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan sejauh 100 km ke arah utara, kemudian berbelok ke arah barat sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari pelabuhan adalah A 75 km, 100 km, 125 km, dan 175 km. Mari kita coba jawab. Di sini ada Ibu berikan arah mata angin, utara, barat, timur, dan selatan. Kapal tadi berangkat dari pelabuhan ke arah utara sejauh 100 km, kemudian belok ke arah barat sejauh 75 km. Di sini jarak terdekatnya dari pelabuhan, kapal dari pelabuhan adalah sisi miring suatu segitiga Pythagoras. Karena sisi miring, maka jaraknya adalah 100 pangkat 2 ditambah 75 pangkat 2. Itu jumlah dari kuadrat sisi tegak ya. Kita akarkan untuk mencari jaraknya. 100 pangkat 2 itu hasilnya 10.000 ditambah 75 pangkat 2 5.625, hasilnya 15.625. Akar dari 15.625 adalah 125 km. Jadi jarak terpendeknya adalah 125 km. Soal berikutnya, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak dengan bayangan layang-layang di permukaan tanah adalah 28 meter. Hitunglah tinggi layang-layang tersebut dari permukaan tanah jika tinggi tangan yang memegang ujung benang berada 1 meter di atas permukaan tanah. Benang kita anggap lurus ya. Ibu akan gambarkan seperti ini. Anak dengan layang-layangnya, benangnya tadi panjangnya adalah 100 meter. Kemudian jarak antara anak dengan bayangan pada tanah itu adalah 28 meter. Selisih jarak antara tangan dan tanah tadi adalah 1 meter. Jadi kita akan mencari jarak sisa dari layangan tersebut ke arah tanah ya. Oke. Ini terlihat di gambar, maka yang dicari merupakan sisi tegak dari segitiga. Sisi tegaknya kita cari kuadrat sisi miring dikurang dengan sisi alas, kuadrat sisi alas. Didapat 100 pangkat 2 dikurang 28 pangkat 2. Jadi akar 10.000 dikurang 784. Hasilnya akar dari 9.216. Didapat tingginya adalah 96 meter. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tinggi layangan ke tanah itu adalah 96 ditambah 1 meter, hasilnya 97 meter. Jadi tinggi layang-layang tersebut adalah 97 meter. Contoh soal berikutnya, kita lihat ada tenda. Sebuah tiang tenda tingginya 120 cm berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 150 cm, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, di sini pilihannya 135, 190, dan 50 cm. Kita coba jawab ya. Ini Ibu gambarkan seperti ini, ada tali, patoknya, panjang talinya tadi adalah 130 cm. Kemudian tingginya 120, tinggi tiangnya 120 cm. Di sini akan cari jarak antara tiang sama patok tanah tadi. Jadi ini adalah yang dicari adalah sisi alas, maka mencarinya kuadrat dari sisi miring
dikurang sama kuadrat dari sisi tegak, kemudian kita akarkan, cari akarnya. Didapat 130 pangkat 2 dikurang 120 pangkat 2, hasilnya 16.900 dikurang 14.400. Kemudian hasilnya adalah akar dari 2.500, didapat 50 cm. Selanjutnya, Ibu akan mengajarkan cara mencari akar kuadrat bilangan ribuan. Oke, langkah-langkah mencari akar kuadrat bilangan ribuan. Perhatikan tabel ya, Ibu siapkan tabel. Jika angka terakhirnya adalah 1, maka angka akar kuadratnya itu pasti 1 atau 9. Kenapa? Karena 1 kali 1 hasilnya 1, 9 kali 9 hasilnya 81. 5 angka kuadratnya hanya 5 karena hanya angka 5 sendiri yang jika dikalikan menghasilkan angka terakhir 5. 5 kali 5 25. Langkah-langkahnya, lihat bilangan paling depan setelah jumlah digit bilangan tersebut dikurangi 2 digit. Kalau angkanya 1000 berarti ambil 2 angka di depan saja. Cari bilangan kuadrat tepat di bawah bilangan yang didapat. Oke, akan lebih jelasnya kita lihat soal nanti. Kemudian lihat 1 digit angka terakhir, kemudian lihat tabel. Gabungkan bilangan yang ditemukan di angka langkah nomor 1 dengan yang nomor 3. Oke. Contoh akar 15.625. Kita lihat tabel, kalau bisa dihafalkan. Jawab. Kita lihat bilangan paling depan setelah jumlah digit 2 bilangan tersebut dikurangi 2 digit. Jadi angka yang dilihat adalah 156. Maka kuadrat yang mendapat 156 itu adalah 144. 144 hasil dari 12 pangkat 2. Kita simpan angka 12. Kemudian langkah kedua, lihat 1 digit angka terakhir. Kemudian lihat tabel. Di sini angka terakhir dari akar 15.625 adalah 5. Maka digit angka kuadrat terakhirnya adalah 5. Kemudian kita gabungkan langkah ketiga, kita gabungkan angka-angka tadi 12 dan 5. Jadi hasilnya akar dari 15.625 adalah 125. Untuk soal satu lagi agar lebih jelas, akar 9.216. Kita coba jawab. Lihat bilangan paling depan setelah dikurangi 2 digit belakang. Berarti yang kita ambil adalah angka 92. Bilangan kuadrat yang mendekati 92 adalah 81, yaitu 9 kali 9 atau 9 pangkat 2. Kita simpan angka 9-nya. Kemudian lihat 1 digit angka terakhir dari tabel. Di sini angka terakhirnya adalah 6. Jadi pilihan angka terakhirnya kalau tidak 4, 6. Jadi didapat angka pilihan jawabannya akar dari 9.216 adalah 94 atau 96. Ya. Bagaimana cara memilihnya? Kita bisa kalikan 94 dengan 94, apakah hasilnya 9.216 atau 96 kali 96. Tapi ada cara lain yang lebih mudah. Caranya, pilih angka satuan yang kecil jika bilangan depan dikurang kuadrat akar paling dekat lebih kecil dari akarnya, atau sebaliknya. Mungkin lebih jelasnya seperti ini. 92 dikurang dengan 81 adalah 11 hasilnya. Karena 92 dikurang 81 11, di sini 11 lebih besar dari 9 kuadrat dari 81 tadi. Jadi kan kita dapat simpulkan bahwa 11 lebih besar dari 9, sehingga kita akan memilih angka yang lebih besar, yaitu 6, 96. Jadi hasil dari akar 9.216 adalah 96. Sekian penjelasan Ibu, terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.